Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi iPhone 15 kan udah rilis nih teman-temannya, lagi pada heboh banget ngomongin tentang iPhone 15. Ada yang bilang baru seminggu pakai udah burn in, ada yang bilang panas kebangetan, ada yang bilang beli iPhone 15 tapi kemudian banyak banget ditagih cicilan teman-temannya. Jadi banyak banget kejadian-kejadian viral yang berhubungan dengan iPhone 15 ini guys ya. Nah, jadi di sini gue akan ngajakin kalian untuk membeli iPhone jadul dengan cara yang jitu teman-teman ya. Karena kalau iPhone baru keluar, otomatis iPhone sebelumnya itu harganya pasti turun. Nah, ini kesempatan buat kalian yang pengen pindah dari Android dan pengen coba untuk iPhone jadul. Nah, ini saat yang paling tepat teman-teman ya. Nah, tapi kalau kalian pengen beli iPhone jadul itu juga jangan langsung sembarangan beli teman-teman ya. Makanya pakai tips yang akan gue share berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi kalau untuk iPhone jadul bagi gue secara pribadi itu adalah iPhone yang rilis tahun 2017 ke bawah. Jadi untuk iPhone X, iPhone 8, 8 Plus sampai ke bawahnya itu juga bagi gue udah jadul teman-temannya. Jadi untuk iPhone X, iPhone 8 itu mentok di iOS 16. iPhone 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus itu mentok di iOS 15 teman-teman ya. Nah, jadi tips yang pertama kalau kalian pengen beli iPhone jadul itu adalah lihat dari kondisinya ini. Jangan pilih iPhone dengan kondisi yang masih mulus banget teman-teman ya. Nah, dari pengalaman gua sendiri, kalau misalkan beli iPhone yang udah jadul tapi mulus banget, itu kemungkinan besar udah pernah diganti ya untuk case depannya, mungkin untuk bagian depannya udah pernah diganti. Jadi memang karena keadaan sebelumnya udah jelek banget, jadi diganti dengan yang baru teman-teman ya. Jadi itu kemungkinan yang pertama. Terus kemungkinan selanjutnya mungkin aja itu iPhone-nya udah jelek banget tapi di refurbish atau direkondisi sehingga jadi baru lagi dan itu dijual ke kita. Nah, kita nggak tahu nih teman-teman isi dalamnya gimana. Jadi bagi gue secara pribadi, kalau gue nyari iPhone itu yang mulusnya itu ya sedang-sedang aja teman-temannya, dengan kondisi mungkin 70%, 75% mulusnya. Kalau masih ada kayak boncel-boncel itu wajar lah, namanya pemakaian, artinya dia pakai aja, nggak diganti-ganti sama dia. Ya gue punya harapan sih kalau misalkan kita nyari iPhone yang kondisinya nggak terlalu mulus, mungkin aja teman-temannya memang iPhone-nya itu belum pernah dibongkar, belum pernah diganti unit-unit dalamnya. Jadi itu harapan gua teman-temannya. Kenapa kita kalau beli iPhone jadul nggak perlu lah lo nyari yang benar-benar mulus, karena yang udah pasti mulus banget itu ya tentunya udah diganti teman-temannya. Oke, step kedua adalah reset pabrik teman-teman ya. Jadi misalkan kalian udah dapet nih, bang, gue udah dapet nih bang, ini iPhone-nya bang, ini pengen gue beli karena ini nggak mulus-mulus banget dan juga ini nggak jelek-jelek banget. Jadi pemakaiannya itu bener-bener normal bang, lecet di mana-mana tapi nggak sampai jelek banget. Nah, kalian harus reset pabrik. Jadi kalau misalkan kalian beli di toko atau kalian beli di orang, kalian bilang aja, bang ini gue mau bang, gue reset bang ya, gue hapus semua datanya. Kalau orangnya bilang misalkan itu datanya udah gua hapus semua bro, nggak apa-apa bang, ini gua hapus sekali lagi aja biar santai aja, buat gua yakin aja. Nah, gituin aja bro. Jadi kalau misalkan yang jual nggak ngasih atau ya kalian COD-an orangnya juga nggak ngasih, ya itu gua rasa kalian nggak perlu ambil ya untuk iPhone-nya teman-teman ya. Oke guys, jadi kenapa gue sarankan kalian untuk ngeriset pabrik, karena gue pengen ngeliat sih itu iPhone yang pengen gue beli bootingnya normal nggak, bisa nggak masuk ke menu home screen, ada masalah nggak teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan setelah di reset pabrik ternyata masuk ke home screen-nya normal, nggak ada masalah sama sekali, kita masuk ke step ketiga guys ya. Jadi step ketiga itu kalian harus make sure untuk mute buttonnya ini teman-teman itu berfungsi guys ya. Nah, jadi mute buttonnya ini berfungsi karena kadang-kadang kalau kalian beli iPhone jadul, kalian tuh lupa buat ngecek mute buttonnya ini. Ini kadang-kadang dia ngelos teman-teman ya, nggak berfungsi sama sekali. Nah, itu kalian harus perhatikan. Nah, mengganggu banget loh teman-teman kalau misalkan iPhone kalian tuh nggak bisa di silent. Itu sangat mengganggu loh guys. Jadi ini harus gua tekankan ke kalian, jangan anggap remeh teman-teman ya. Jadi ini tuh harus kalian cek bener-bener ini mute-nya tuh berfungsi atau enggak ya buttonnya. Kalau gua seperti ini berfungsi dengan normal guys ya. Jadi itu adalah step yang ketiga guys. Step keempat, kita periksa ke layar LCD-nya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tekan layar LCD kalian di sini teman-temannya, kalian tekan, kalau misalkan kalian tekan seperti ini, di sini tuh ada seperti bayangan kayak pelangi gitu teman-temannya.
kalian tekan ada kayak pelangi gitu. Nah itu artinya mungkin LCD-nya udah pernah ganti dan mungkin ya kualitasnya kurang bagus guys ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri ini iPhone 7-nya gue tekannya layarnya seperti ini teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri ini nggak ada bayangan sama sekali ya. Nah jadi kalau misalkan LCD-nya tuh udah diganti dengan kualitas yang kurang bagus, jadi kalau kalian tekan seperti ini LCD-nya tuh ringkih teman-teman ya. Ini kejadian di iPhone 6s Plus gua, ringkih banget dan langsung kayak ada pelangi-pelanginya. Kalau ini tuh nggak ada pelangi-pelanginya teman-teman ya. Kalau kalian tekan itu masih oke-oke aja. Jadi LCD-nya tuh masih bagus-bagus aja teman-teman ya. Kalau kalian nemuin LCD kalian ya LCD iPhone kalian yang ingin kalian beli tuh kalian tekan seperti ini tuh dia udah berbayang, ya udah menurut gua sayang aja kalau kalian harus ambil LCD-nya itu udah pasti diganti guys ya. Oke guys, jadi step kelima ini adalah step yang paling penting teman-teman ya. Menurut gue secara pribadi step ini berguna untuk mengetahui kelistrikan di iPhone jadul itu masih bagus atau enggak teman-teman ya. Jadi caranya itu adalah yang pertama kalian harus fullkan brightness-nya seperti ini. Buka kameranya, kalian rekam teman-teman ya. Jadi kalian tuh harus ngerekam dalam waktu 1 menit lebih teman-teman. Jangan di bawah 1 menit. Semenitan lebih lah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngerekam tiba-tiba kalian merasakan suhu panas di sini teman-teman ya. Tiba-tiba dia menyengat, itu artinya kelistrikan di iPhone tersebut kurang bagus. Tapi kalau misalkan kalian lagi ngerekam seperti ini, kalian mulai merasa iPhone-nya itu hangat. iPhone-nya hangat, kemudian mulai panas, itu artinya kelistrikan di iPhone tersebut normal teman-teman ya. Jadi ini semua berdasarkan dari pengalaman gue secara pribadi. iPhone yang kelistrikannya itu kurang normal, kalian buka kamera aja itu dia langsung panas. Kalian cas dia pasti panas. Kalian main apapun dia cepet banget panasnya. Dan kalau misalkan kelistrikannya itu nggak normal, dia akan berakhir seperti iPhone 7 gue yang merah itu, dia kayak kena IC-nya, dia konslet di kelistrikannya, jadi mati total teman-teman ya. Jadi hal ini penting banget untuk kalian ketahui teman-teman, dan ini adalah tips gua yang gua dapat dari pengalaman gua. Oke guys, jadi step terakhir ini lebih ke gabungan beberapa hal teman-teman. Jadi kalian tuh harus ngecek yang namanya untuk center teman-teman ya, senternya nyala atau enggak, bisa dinaik turunkan. Terus kalian juga harus ngecek yang namanya auto brightness, kalian matikan di sini. Kalau misalkan dinyalakan lampu, disorotkan di sini, apakah dia akan naik secara otomatis, itulah auto brightness teman-teman ya. Kemudian kalian juga harus nelpon teman-teman, kalian harus cek audionya di sini tuh speakernya ini kedengaran atau enggak di kuping kalian kalau kalian lagi ngobrol. Kemudian kalian loudspeakerkan, kalian lihat teman-temannya loudspeakernya berjalan lancar atau enggak guys ya aja. Kemudian kalian harus buka untuk SIM tray-nya ini, kalian harus buka, terus kalian harus coba buka dan masukkan. Kalian harus lihat itu dimasukkan itu lancar atau enggak, atau ada macet enggak teman-temannya. Jadi beberapa hal seperti ini untuk memastikan semua fungsional dari iPhone jadul tersebut berfungsi dengan baik guys ya. Kalian cek lubang casnya, kalian cas di sini apakah dia masuk, apakah dia nyambung, apakah dia ternyata enggak masuk sama sekali, enggak ngecas sama sekali, itu sangat penting teman-teman ya. Kemudian kalian harus cek kameranya. Kalau untuk kameranya ini kalian harus lihat teman-teman, kalian harus videokan seperti ini, kemudian kalian goyang-goyangkan seperti ini, kalian harus lihat dia getar nggak teman-teman. Kalau misalkan kalian lagi ngerekam seperti ini dia ada getar, berarti kameranya nggak bener teman-teman. Jadi mau kamera depan atau kamera belakang, kalau dia getar itu udah pasti kameranya tuh udah pernah diganti, mungkin udah pernah dioprek-oprek mungkin teman-teman ya. Nah jadi hal seperti ini harus kalian perhatikan dengan seksama, karena takutnya kalau kalian nggak memperhatikan dengan detail, kalian akan rugi teman-teman ya. Nah jadi itu adalah beberapa step rahasia sebenarnya dari gua kalau kalian pengen beli iPhone jadul teman-teman ya. Oke teman-teman, gue harap kalian dapat informasi yang berguna dari video gue yang barusan teman-teman ya. Jadi beli iPhone jadul itu nggak asal beli. Walaupun memang harganya udah murah, tapi kenapa tidak kita coba cari iPhone jadul yang memang kualitasnya masih bisa untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Nah di sini juga gue pengen share satu hal penting teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli iPhone jadul second itu usahakan beli di siang hari teman-teman ya. Karena kalau misalkan kalian pengen tes kamera itu akan lebih kelihatan banget untuk kualitasnya kalau di siang hari. Kalau di malam hari itu kadang-kadang itu nggak terlalu kelihatan kualitasnya, karena ya cahaya di siang hari dengan cahaya di malam hari dengan lampu itu beda banget teman-teman ya. Jadi kalau pengen beli iPhone ya beli siang hari, ada cahaya matahari teman-teman ya. Nah yang paling penting gue pengen share ke kalian adalah kalian masuk ke settings, kemudian kalian buka ke pesan di sini.
Di sini iMessage-nya harus kalian on kan, kemudian send dan receive-nya itu harus aktif teman-teman ya. Jadi send dan receive-nya itu harus aktif menggunakan nomor handphone kalian atau menggunakan email kalian teman-teman ya. Kalau misalkan send dan receive-nya ini muter doang, tidak bisa diaktifkan. Nah itu menurut gua secara pribadi nggak usah kalian ambil teman-teman ya. Jadi kalau misalkan iMessage-nya nggak bisa aktif ya saran gua nggak usah guys. Jadi itu sih yang bisa gua tambahkan teman-teman ya, karena menurut gua secara pribadi iPhone jadul itu ternyata masih bagus-bagus banget. Seperti iPhone 7 yang gua pakai ini semuanya tuh normal-normal aja, nggak ada kendala teman-teman ya. Nah sekian sih teman-teman ya untuk tips-tips rahasia gua buat kalian yang pengen beli iPhone jadul atau dari pengguna Android yang pengen coba-coba iPhone tapi pengen coba iPhone jadul, boleh teman-teman dipraktekkan cara yang gua share ke kalian. Karena ini sekali lagi gua share berdasarkan pengalaman pribadi gua teman-teman ya. Sekian video gua kali ini teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, lancar rezekinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.